Setelah ini baru kita masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Kita close dulu untuk yang Excel ini, hasil perhitungan AHP-nya. Jadi dalam analisis ini kan SMCE atau Spatial Multi Criteria Evaluation itu merupakan kesesuaian yang dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk pendekatan menggunakan tools yang beragam. Jadi kesesuaian tersebut tidak diukur hanya dari kriteria-kriteria tertentu, tapi hanya dari satu kriteria saja, tapi juga diukur dari berbagai kriteria atau multi kriteria. Maka dari itulah disebut Spatial Multi Criteria Evaluation. Sudah terbuka ArcGIS-nya, kita langsung add saja data yang disediakan oleh asisten ya. Di praktikum pertemuan 10 saya simpan di sini. Jadi data SHP ini sudah disediakan ya oleh asisten. Nah ini semuanya kita add saja ke dalam layer. Nah, add semua. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah kita IDW-kan terlebih dahulu untuk parameter-parameter yang terdapat di dalam SCME ini, yaitu geografi dan sub-sub kriterianya, fisika dan sub-sub kriterianya, serta kimia dan sub-sub kriterianya. Yang pertama, kita IDW-kan dulu semua parameternya. Caranya kita langsung search saja dari sini, IDW. Pilih yang Spatial Analysis Tool. Klik. Input point feeder ke stasiun penelitian. Z value field-nya dari parameter yang pertama, yaitu kecerahan ya. Kita pilih kecerahan, kemudian penyimpanannya saya akan buat penyimpanan tersendiri khusus untuk praktikum ini, yaitu di sebentar. Nah, saya akan buat GDB baru di sini. Geodatabase untuk praktikum 10. Saya beri nama apa tadi?
ini untuk kecerahan, IDW kecerahan misalnya. Untuk output cell size-nya disamakan saja ya semuanya ya, agar skalanya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kita sepakati saja untuk output cell-nya di angka 50. Nanti kita seragamkan semua. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk pilih environment, processing extend, kemudian di default ini pilih same as layer wilayah studi. Kemudian kita scroll ke bawah pada raster analysis, di bagian mask-nya pilih juga yang wilayah studi. Oke, dan pilih oke. Kita tunggu prosesnya, nanti ketika IDW sudah berhasil akan muncul tanda centang di pojok kanan bawah ya. Dan otomatis juga akan terbaca di layar sini. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ya, sudah berhasil ya. Ini tanda centang ini artinya sudah berhasil IDW tersebut dan juga muncul ke layar. Kita lakukan hal yang sama ke parameter-parameter yang lain. Masih ingat caranya? Search di Spatial Analyst Tool, pilih IDW, search di sini, terus ketik IDW dan pilih IDW Spatial Analyst Tool. Input pointnya di stasiun penelitian, kemudian Z value fieldnya tadi kecerahan sudah kita lakukan ke yang suhu. Penyimpanannya IDW suhu. Kita samakan 50 skalanya, dan jangan lupa ke environment, processing extend, wilayah studi. Scroll ke bawah, raster analysis, bagian mask, wilayah studi juga. Oke. Ya, berhasil. Lanjut ke parameter berikutnya. Ya. Baik, proses interpolasi IDW untuk seluruh parameter sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita melakukan reklasifikasi untuk masing-masing parameter tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama, langsung saja kita klik tombol search dan cari reclassify. Reclassify untuk membuat kelas-kelas di parameter hasil pengukuran ini. Kita pilih yang reclassify spatial analysis tool. Spatial analyze tool. Klik. Nah, untuk membuat kelas-kelasnya, pertama kita input rasternya dulu dari parameter yang pertama tadi ya, kecerahan. Kemudian langsung klik yang classify. Nah, menentukan berapa kelas yang akan kita gunakan,
kita bisa bandingkan dengan matriks di SMCE ini. Kita lihat di sini, angka yang ada di sini di parameter kecerahan ini semuanya angka 10. Nah, kemudian kita cari di sini parameter kecerahan. Kecerahan ya. Di sini angkanya itu lebih besar dari 3, 1 sampai 3 dan kurang dari 3 untuk klasifikasi nilainya. Di sini angkanya 10 semua, artinya ini berada di satu kelas yang sama, yaitu di kelas ini. Lebih besar dari 3. Berarti untuk parameter ini kita klasifikasikan menjadi satu kelas saja. Saya ulangi ya. Untuk kelas di kecerahan ini kan angka yang di sini kan 10 semua. 10, 10, 10, 10. Artinya 10 itu berdasarkan tabel klasifikasi ini itu berada di satu kelas yang sama, yaitu ini. Lebih besar dari 3 kan, bukan di sini dan bukan di sini, artinya dia cukup kita jadikan satu kelas saja. Caranya kita pilih classesnya jadi satu kelas. Angkanya sudah betul 10, oke. Kemudian tadi nilai dari kelas ini berapa? Kelas yang 10 tadi, angka 10 itu kan berada di kelas ini ya. Kelas ini memiliki kriteria kesesuaian yang sangat sesuai dengan skor 5. Artinya skornya di sini, value-nya, nilainya bisa kita ganti dengan 5. Bisa dipahami ya, karena tadi di atas 3, kecerahan di atas 3 itu kecerahan 10 itu masuk di atas 3 di satu kelas ini, di mana nilainya itu 5 skornya, maka new value di sini bisa kita ganti dengan angka 5 sesuai dengan skornya. Jangan lupa untuk penyimpanannya kita satukan saja ya. Reclassify itu misal kita beri nama langsung kita pilih oke. Kelasnya sudah kita reklasifikasi, nilainya, penyimpanannya sudah kita pastikan di tempat yang sama, kita oke, tidak perlu environment ya, karena tadi sudah diinterpolasi. Ketika prosesnya berhasil, maka akan ada centang hijau di pojok kanan bawah. Ini sudah berhasil terreklasifikasi dan muncul juga di layar. Kita lanjutkan untuk parameter lainnya. Kita coba lagi ya. Pertama search, reclassify di spatial analyze tool, diklik, input rasternya sesuai dengan yang parameter akan kita reclass. Tadi kecerahan sudah, untuk mempermudah sistematis saja. Selanjutnya yang suhu classify. Nah, classify ini kita buka juga parameter ini di suhu tadi ya. Ini apa sih, parameter apa tadi? Ya betul, suhu. Kita cari suhu. Parameter suhu itu ada di, nah ini. Kelas-kelasnya itu terbagi di 28 sampai kurang dari 32,
32 sampai 37 dan kurang dari 28 dan lebih dari 37. Ini kelas-kelasnya berdasarkan metrik. Kemudian kita lihat di sini angkanya ada di 28,8 sekian sampai paling tinggi itu 29. Ketika kita analisis, maka dia masuk di kelas yang mana? Ya, betul, di kelas ini ya, berarti 28 sampai kurang dari 32. Ini kan di dalam satu kelas yang sama ini ya. Maka kelasnya bisa kita ubah jadi satu kelas saja. Ini kan angkanya dari 28, sekian sampai 29, sekian. Nah, range ini itu kan masuk di range ini. Jadi kelasnya bisa kita ubah jadi satu saja. Kelasnya dari paling bawah sampai paling atas. Oke. Jangan lupa kelas tersebut memiliki bobot 5. Berarti new value-nya 5. Dan ingat pula untuk sistematika penyimpanannya agar lebih rapih. Oke. Ini contoh yang ada dua kelas. Ini kan 0,001 sampai 0,1. Berarti nilainya di sini bisa kita jadikan dua kelas. Yaitu yang pertama dari paling bawah sampai 0,1 ya. 0,1. Enter. Dan di atas 0,1. Ini berarti kelasnya berarti dari yang ini ya 0,001 sampai 0,1 masuk ke ini, nanti nilai yang di sini itu masuk ke kelas ini, dan nilai yang di atas 0,1 itu masuk ke kelas yang ini di atas 0,1. Ini untuk parameter nitrat ya. Parameter nitrat ini. Itulah kenapa dari nilai ini kita jadikan dua kelas. Yang 0,1 ke bawah nanti masuk ke sini. Yang sampai 0,1 ke bawah ini sampai 0,001, dan yang di atas 0,1 masuk ke kelas ini. Kita pilih OK. Untuk yang 0,1 ke bawah itu tadi nilainya ini ya 3. 0,1 ke bawah sampai 0,01 itu nilainya 3 skornya. Skor ininya. Dan yang di bawahnya itu yang 0,1 ke atas sampai 0,145 itu nilainya di atas 0,0 di atas 0,1 ini berarti nilainya 5 skornya.
Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan reklasifikasi untuk parameter-parameter dimaksud. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya setelah direklasifikasi, yaitu raster to vector. Caranya, pertama search di sini, kemudian raster to polygon. Kita cari dan pilih yang raster to polygon. Nah, yang ini yang paling atas ya. Raster to polygon conversion. Kita lakukan raster to polygon untuk semua parameter ini. Yang pertama kecerahan dulu, kemudian pilih penyimpanannya juga disamakan. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul ya. Sudah berhasil. Ini juga muncul di layar bagian atas raster kecerahan. Kita lakukan untuk parameter-parameter lainnya. Banget. Udah biasa tidur semalam ini udah setengah 10 malam. Baiklah, raster to polygon sudah kita lakukan untuk semua parameter. Jika kita lihat, maka parameter-parameter tadi sudah menjadi bentuk poligon semua, ditambah dengan parameter-parameter yang di awal tadi kita add data yang sudah bentuk vektor juga. Seperti keterlindungan, kedalaman, ini kan sudah vektor semua nih. Jadi tidak perlu kita poligonkan. Ini sudah dalam bentuk vektor sejak kita terima di awal. Sejak kita masukkan add data di awal. Oke, langkah selanjutnya adalah kita scoring. Scoring ini untuk mengetahui nilai masing-masing parameter. Nah, sebelum kita melakukan scoring, kita buka terlebih dahulu atribut tabel dari masing-masing parameter tersebut. Kita akan scoring dari parameter yang pertama ya.
kecerahan yang awal tadi. Klik kanan, open atribut tabel. Kemudian kita add field baru. Add field. Kita beri nama bobot. Jangan lupa pakai double karena data yang akan kita masukkan berupa angka. Oke. Untuk menentukan NI itu kan bobot dikali skor. Nah, skor itu tadi sudah direpresentasi dari ini ya, dari grid chord. Skor yang tadi saat kita reklasifikasi itu kan bagian new value kan sudah kita ganti. Nah, itu akan muncul sebagai grid chord di sini. Sehingga nanti skor itu sudah direpresentasi dari nilai grid chord ini. Kita hanya tinggal menambah field 2 saja, yaitu untuk bobot dan untuk NI atau nilai. Jangan lupa pakai double. Lalu untuk mengisi bobot ini kita lihat matriks yang tadi. Bobot ini kita lihat dari matriks yang ini, yang sudah kita hitung dari AHP. Untuk parameter kecerahan. Nah ini. Kecerahan bobotnya 0,17. Kita isi bobotnya dengan 0,17. Klik kanan, field calculator, bobotnya 0,17. Ingat, koma ini menggunakan titik ya. Koma ini menggunakan titik agar bisa terhitung saat kalian nanti. Bobot sudah, kemudian kita tinggal NI-nya, nilai kecerahan. Rumusnya adalah bobot dikali skor. Skor sudah direpresentasi di grid chord, maka NI-nya adalah bobot dikali grid chord. Bukan grid chord. Oke. Nah, ini NI-nya sudah muncul, NI kecerahan. Kita lakukan pada parameter-parameter yang lain. Baik, parameter semuanya sudah kita beri bobot dan skor atau sudah kita scoring. Namun jangan lupa untuk parameter yang tidak kita raster dari awal, tidak kita reklas dari awal, seperti keterlindungan, kedalaman, keberadaan ekosistem dan lain sebagainya, ini juga perlu kita scoring karena dia masuk di parameter juga, yaitu parameter geografi. Jadi kita scoring juga dari yang ini ya, keterlindungan vektor. Langkahnya sama, open atribut tabel dan add field.
karena kita tidak eh, raster dari awal, reclass dari awal, sehingga kita perlu tambahkan field khusus untuk skor juga. Karena scoringnya kita langsung lakukan dari matrix. Oh, namanya kepanjangan. Nggak apa-apa. Bobot dari keterlindungan itu ini ya 0,55. Jangan lupa pakai titik. Nah, skor ini harus kita scoring satu-satu. Bisa dengan edit secara langsung karena jumlahnya kan sedikit nih, hanya 2 baris. Kita bisa langsung edit secara langsung. Kita bisa edit secara langsung. Caranya editor dan start editing. Keterlindungan kita masukkan ke keterlindungan. Nah, ini ke area justifikasi untuk penyimpanannya ya. Nah, langsung continue saja, langsung continue. Langsung kita edit di sini. Perairan terbuka itu skornya 1. Sementara malah nulisnya di sini terus. Sini 1. Sementara untuk perairan terlindung itu skornya 5. Langsung kita field kalkulator bahwa NI itu bobot dikali skor. Oke. Kita lakukan untuk seluruh parameter ini. Kedalaman, keberadaan, dan lain-lain yang sudah bentuk vektor dari awal. Jangan lupa untuk tiap parameter itu stop editing dan save. Kemudian setelah semua parameter ini kita hitung NI-nya, kita hitung bobot dan skornya untuk mengetahui NI masing-masing parameter termasuk juga yang sudah di vektor dari awal ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan union parameter matriks tersebut. Caranya kita klik geoprocessing, union. Kita akan gabungkan eh, seluruh parameter tersebut, mulai dari oksigen dan lain sebagainya.
input feature-nya semuanya ya. Baik itu parameter fisik, kimia maupun biologi. Fisik, kimia maupun geografi. Setelah union berhasil, kita klik kanan, open atribut tabel. Kita akan menghitung indeks kesesuaiannya. Pertama kita add field terlebih dahulu untuk NI total. Jangan lupa pakai double. Kita add field lagi, tambahkan field untuk indeks kesesuaian budidaya lobster laut Dampier. Jangan lupa pakai double juga. Oke. Dan yang terakhir, add field untuk kesesuaian. Kalau yang kesesuaian ini pakai teks ya. Pertama kita hitung NI total dengan create kalkulator. NI total itu adalah NI dari semua parameter. Kita hitung dengan menjumlahkan seluruh nilai NI dari masing-masing parameter. Oke. Ini sudah muncul. Kemudian indeks kesesuaian budidaya Dampier. Untuk mengetahui indeks kesesuaian, kita perlu melihat matriksnya. Nah, rumus di matriks ini, indeks kesesuaian adalah sigma NI per N max kali 100%. Sigma NI tadi kita sudah tahu ya, NI total itu sigma NI sudah kita hitung. Yang ini. Kemudian untuk N max-nya bagaimana? N max-nya adalah dengan kita mengalihkan antara bobot dengan skor maksimum. Misalnya, keterlindungan bobotnya 0,05, skor maksimumnya 5, berarti 0,55 kali 5. Kemudian dijumlahkan dengan 0,09 kali 5. Jumlahkan lagi dengan 0,14 kali 5. Karena ini kan bentuknya sigma ya. Ini sigma. Kalikan dulu semuanya, baru jumlahkan masing-masing. Nah, tadi saya sudah mencoba menghitung. N max-nya itu totalnya ada 12,65. Berarti kita masukkan ke rumusnya. Klik kanan, field kalkulator. Indeks kesesuaiannya bagaimana? NI total dibagi 12,65. Ingat ya, pakai titik. Komanya pakai titik. Dikali 100. Ini bisa pakai kurung juga ya. Bisa pakai kurung untuk memperjelas. Oke. Kita sudah dapat hasil untuk indeks kesesuaian budidaya. Dilanjutkan dengan menghitung kriteria kesesuaiannya. Caranya
kita pilih select by attribute, kita lihat dan cocokkan dengan matriks di sini. Nah, untuk yang nilainya di bawah 40% itu sangat tidak sesuai. Untuk yang 40-80% itu cukup sesuai dan di atas 80 itu sangat sesuai. Maka select by attribute yang pertama adalah untuk yang nilai indeks kesesuaiannya kurang dari 40. Apply. Nah, ini sudah terpilih ya, yang kurang dari 40. Pada matriks kesesuaian, klik kanan, field calculator. Untuk yang kurang dari 40 apa tadi? Sangat tidak sesuai. Jangan lupa pakai tanda petik. Oke. Otomatis terisi di sini ya. Kemudian untuk yang lebih besar sama dengan 40, lebih besar sama dengan 40, dan kurang dari sama dengan kurang dari 80. Apply. Nah, ini sudah terpilih. Kita lakukan hal yang sama, klik kanan, field calculator. Untuk yang 40 sampai 80 cukup sesuai ya. Ini. Oke. Kemudian yang terakhir untuk yang di atas lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 80. Apply. Apakah ada? Ada ini. Masing-masing. Klik kanan. Dan kalkulator. Sangat sesuai. Oke. Sudah semua ya. Setelah itu tinggal kita kita lihat bentuk spasialnya dan lanjutkan dengan layouting. Kita buat kategori terlebih dahulu ya, bisa dengan klik kanan, properties, kemudian pilih kategoris, unique value, yang oksigen ini di kesesuaian. Ini diancentang saja dan add value. Apply. Oke. Nah, ini sudah terlihat warna-warnanya. Tinggal kita layouting sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sudah ya, kira-kira seperti ini hasil dari layoutingnya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang mungkin lebih cocok seperti itu. Terakhir bisa kita ekspor saja. File export map. Kita simpan di satu folder yang tadi.
Dan hasilnya ini dia hasil dari layouting kita. Cukup sekian ya teman-teman, cukup sekian praktikum kali ini, pertemuan ke-10 tentang kesesuaian perairan budidaya rumput laut di eh, Selat Dampir, Papua Barat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.